Waalaikumsalam. Ya, ini sudah siap kuliah? Ya. Oke? Oke. Cuma kuliah akan tetap diberikan. Oke? Ya, sekarang saya mulai. Mata kuliahnya adalah mata kuliah etika administrasi publik. Ya, etika administrasi publik, etika. Artinya apa? Etika ini harus diberikan untuk para birokrasi terutama di bidang administrasi, karena adalah penting sekali menyangkut masalah etika, masalah moral, ya. Masalah moral, etika adalah bagian dari ilmu filsafat, ya. Ilmu filsafat itu adalah ilmu tentang kebenaran, hakikat untuk mencari kebenaran, itulah filsafat. Nah, etika ini adalah bagian daripada ilmu filsafat. Mengapa perlu diberikan? Karena apa? Karena memang administrasi itu, ya, para birokratnya itu harus mempunyai kode etik, kode moral yang tinggi, ya, kode moral yang tinggi. Karena kalau tidak begitu, dia dalam mengambil keputusan, dalam mengambil kebijakan itu nanti kadang-kadang melanggar etika, melanggar norma-norma moral. Oke? Oke, aku ngomong erek. Oke? Ya, jadi apa? Penting sekali etika itu. Karena nanti kalau membuat suatu policy, kebijakan atau keputusan bertentangan kadang-kadang dengan etika, dengan moral. Sehingga apa? Sehingga kebijaksanaannya tidak berjalan, atau berjalan tapi tersendat-sendat, tidak mulus. Itu pentingnya etika, ya. Oke? Filsafat. Jadi etika itu harus berpikir kritis. Ya kan? Yang dicapai adalah kebenaran tertinggi. Oke? Jadi etika itu tidak hanya asik untuk didiskusikan, tidak. Etika itu harus dilaksanakan. Di dalam apa? Tuh, kok anak kecil kan? Ada produk undang-undang, ada produk kebijakan. Nah, itu etika dijalankan. Tidak hanya sebagai wacana aja. Ya. Etika administrasi publik. Saudara sekarang sudah tahu administrasi publik yang di era baru, ya. Di era baru itu adalah good governance. Arti pemerintahan yang baik. Apa pemerintahan yang baik itu? Ya, pemerintahan yang baik itu di samping ya menerapkan prinsip manajemen, prinsip budgeting, ya kan? Kemudian juga dalam kebijaksanaannya, pemimpinnya itu, birokrasinya itu, dalam mengambil polisinya, kebijaksanaannya itu, kebijaksanaan di sektor publik itu harus memperhatikan prinsip-prinsip etika moral, ya. Prinsip etika moral itu karena penting. Etika publik itu penting untuk apa? Untuk pemangku jabatan birokrasi, biar tidak ngawur. Kalau membuat satu policy biar tidak ngawur atau tidak memperhatikan usulan-usulan dari bawah. Nah, usulan dari bawah, sehingga apa? Semau gue dia membuat satu policy, sehingga policy itu kadang-kadang tidak mencapai tujuan. Itu gunanya etika administrasi. Ya. Kemudian etika administrasi itu harus ada pada setiap pemimpin.
Setiap pemimpin harus memiliki. Ini menyangkut masalah akuntabilitas, ya, akuntabilitas daripada kebijakan. Biar kebijaksanaan itu bisa terukur, bisa apa? Bisa diketahui arahnya kemana, policy-nya itu bisa diketahui, bisa terukur, atau dalam istilah yang keren itu adalah memiliki akuntabilitas publik. Akhirnya apa? Artinya kebijaksanaan itu dilaksanakan itu harus bisa diukur, ya kan? Menurut kaidah-kaidah daripada etika, kaidah-kaidah moral, ya kan? Karena moral itu kan menyangkut benar salah, layak kurang layak, menyangkut itu benar salah, layak kurang layak, pantas tidak pantas. Jadi kebijaksanaan yang dibuat itu kadang-kadang juga apa, juga belum tentu sesuai dengan keinginan masyarakat, atau belum dianggap layak menurut norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Jadi membuat policy harus sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat, terutama adalah norma etika gitu ya. Oke, norma yang tegas, jelas. Tapi etika memang tidak ada sanksi yang jelas. Tapi kalau mereka melanggar etika biasanya dikucilkan atau kebijaksanaannya tidak diturut, tidak ada sanksi hukum karena mereka bukan norma hukum, mereka adalah norma etika. Ini ada contohnya, misalnya si A pinjam uang pada si B, ya kan? Kemudian dia janji 2 bulan tidak bisa nyaur, ya kan? Tidak bisa nyaur, ya tidak bisa diperkarakan. Tapi yang pinjam otomatis punya beban moral, ya kan? Punya beban moral. Nah, itu aja etika itu. Tidak bisa dibawa ke ranah hukum karena bukan norma hukum. Walaupun demikian tapi penting karena mereka merasa berkewajiban membayar, melunasi hutangnya tadi, tapi tidak sanggup. Mereka punya beban moral. Beban moral itu justru lebih berat daripada sanksi hukum. Nah, itulah bedanya etika dengan apa, norma hukum, ya. Kalau norma hukum bersifat rasional, objektif. Moral hukum itu bersifat universal. Artinya berlaku semua di masyarakat. Etika bisa di sini berlaku etika A, di sana masyarakat lain bisa berlaku etika B. Tidak sama. Itu bawa anak kecil ya. Itu. Siapa itu? Itu ya. Nah sekarang mengenai moralitas. Moral itu kan, moral adalah sistem nilai yang dianut oleh manusia, ya, yang dia dijadikan petua-petua, nasihat-nasihat, petua, wejangan di dalam melakukan tingkah laku. Nah itu adalah moralitas. Karena itu ada moral baik, kurang baik, ya kan? Ada yang juga moralnya itu apa? Baik menurut etika. Tapi di masyarakat lain juga belum tentu moral itu dikatakan baik karena etika itu tidak berlaku universal. Gitu ya. Moralitas itu adalah kepercayaan, termasuk kepercayaan dalam agama, budaya, kultur maupun dipraktekkan dalam perilaku, dalam tingkah laku. Itu adalah moral. Moralitas adalah memberi aturan, memberi petunjuk
secara konkret bagaimana mereka bersikap dalam masyarakat, dalam bernegara, dalam berbangsa. Ini jadikan paduan, acuan. Karena itu moral itu penting. Pemimpin kalau tidak punya moral, biasanya kalau mengambil kebijakan seenaknya sendiri. Walaupun di bawah terjadi kesalahan, mereka tidak bertanggung jawab. Nah, itu etikanya itu rendah, berarti etikanya rendah. Seperti misalnya barusan ini masalah COVID-19 lockdown kasus di Turki. Nah, di Turki ada lockdown, tapi membuat kerisuan dengan kebijakan lockdown itu, membuat kerusuhan, maka menteri dalam negerinya itu mundur. Nah, sebagai wujud akuntabilitasnya, tanggung jawab sosialnya, sekaligus akuntabilitasnya karena etikanya tinggi sebagai wujud daripada tanggung jawab, maka mundur. Menterinya mundur. Ada kerusuhan, menterinya mundur. Nah, itulah etika yang tinggi. Katakan etika birokrasi yang tinggi, ya. Ya. Ini kemudian etika tadi adalah cabang daripada filsafat Sudhajat. Jadi hal yang baik, yang wajar, hal-hal yang menurut moral itu dianggap baik. Moral adalah petunjuk konkret. Karena apa? Karena setiap kehidupan itu harus dipandu oleh moral. Penting moral itu. Karena itu ada kalau perekrutan di kepegawaian, perekrutan pada penarikan pegawai baru, maka ada tes interview wawancara. Lah, dalam tes wawancara itu dikorek masalah etika. Gimana? Gimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gimana? Saya lanjut ya. Kemudian berikut, apa yang dinilai oleh masyarakat di dalam suatu pengambilan suatu policy kebijakan? Ya, yang dinilai itu ya dari segi benar dan tidaknya. Nah, bukan dari segi baik buruknya, tapi dari segi benar dan baiknya. Apa memang itu benar? Kebijakan itu sudah memenuhi keinginan masyarakat atau memenuhi sebagian keinginan masyarakat. Nah, dinilai. Atau memang ini lagi sulit, mungkin membuat kebijaksanaan yang justru kontroversi. Nah, itu tidak boleh. Berarti tidak memperhatikan etika. Sekarang seperti masa-masa lockdown ini, masa lockdown kemudian memberi izin kepada suatu konser musik. Nah, kebijaksanaan dari suatu penguasa memberi izin. Nah, itu berarti kebijaksanaannya yang tidak menurut etika, karena masa-masa lockdown adalah masalah untuk menjaga jarak, dilarang kerumun, dilarang keluar rumah, dibatasi mobilitasnya, sehingga kalau ada kebijakan yang mengarah kepada misalnya kerumunan, itu adalah kebijaksanaan yang menurut etika keliru. Nah, itu contohnya aja. Apa contohnya kebijaksanaan yang keliru ya tadi itu yang saya cerita. Ya, jadi etikanya menghimbau orang untuk bertindak sesuai dengan moral yang baik. Moral yang baik apa? Ya, moral yang menurut nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat. Itu ada norma-norma, itu norma nilai-nilai customer, kebiasaan, termasuk juga customer, kebiasaan, value, nilai-nilai, ya kan? Nilai-nilai dalam masyarakat itu harus diperhatikan dalam membuat suatu policy atau kebijaksanaan. Tidak semau gue. Karena itu kadang-kadang perlu adanya masukan dari bawah, masukan dari masyarakat bawah. Apa keinginannya? Kemudian digodok di atas, kemudian dirembuk,
oleh pimpinan, kemudian dikeluarkan suatu kebijaksanaan yang sesuai dengan keinginan masyarakat tadi itu, kawasan dari bawah, bottom up, masyarakat dari bawah. Karena ada ya, kebijakan yang dari atas yang langsung diterbitkan, gitu. Loh, apa nyetel gitu? Ya, gitu ya. Oke. Dilayani oleh aparatur pemerintahan, oleh aparatur negara, gitu. Oke, sudah ya, saya akhiri ya. Oke, oke, ya, oke. Nah, ini Pak.